Sadewa sampai dalam tanda kutip ya mengemis-ngemis ke pemerintah pusat itu sebenarnya kan cukup menampar kalau dibicarakan di forum pusat kan, pemerintah pusat. Daerah Purbalingga yang dikatakan Mas Mamdu tadi mangkrak, ya memang mangkrak sih ya kalau menurut saya. Apalagi kalau melewati Purbalingga tadi kayak naik kuda gitu kan. Jawa Tengah itu bisa merebut pasar pariwisata DIY loh. Caranya dengan konektivitas itu. Halo Tribuners, jadi Tribun Banyumas punya program baru namanya Berisik. Di sini kita akan mengupas lebih dalam tentang suatu kasus atau peristiwa bersama saya Cahening Tias Wulandari. Saya Rustam Aji, Content Manager Tribun Banyumas. Saya Khairul Muzaki, editor Tribun Banyumas. Saya Mamdu Adi Prianto. Ya, jadi kita mau bahas apa nih hari ini nih? Hari ini kita akan membahas terkait dengan Tol Pejagan Cilacap ya, karena ini merupakan program nasional yang sudah didengung-dengungkan sejak lama, tetapi hingga kini belum terrealisir. Setidaknya ya belum ada jejak-jejak yang akan dilakukan gitu. Nah ini bersama kita juga ada Mas Mamduh yang sekaligus editor juga, beliau adalah orang Brebes, nanti bisa bercerita terkait dengan sejarah dari program ini. Termasuk juga Mas Muzaki ini juga merupakan editor lama di Tribun Banyumas. Jadi untuk kasus Tol Pejagan Cilacap ini memang sangat dibutuhkan atau bisa dikatakan mendesak dibutuhkan saat ini ya. Karena volume kendaraan yang melintas di jalan existing yang ada saat ini, yaitu jalan nasional penghubung antara Pantura dan Pansela, itu sudah sangat crowded. Banyak bis ataupun truk-truk yang melintas di jalur tersebut. Karena jalur tersebut hanya 2 lajur, yang arah ke selatan dan arah ke utara atau sebaliknya. Jadi wacana pembangunan jalan tol dari Pejagan sudah ada, kemudian terhubung kembali ke jalur ke arah selatan atau ke Cilacap, dan diantaranya yaitu melewati Kabupaten Banyumas. Beberapa tahun yang lalu wacana itu sudah disebarkan atau sudah publik sudah mengetahui ya adanya wacana pembangunan jalan tol tersebut. Namun saat pemimpinan Presiden Pak Prabowo ini kan ada efisiensi anggaran besar-besaran. Nah, salah satunya yang kita ketahui informasinya, jalan tol Pejagan Cilacap itu dikena moratorium atau dihentikan sementara pembangunan jalan tol tersebut. Nah, kemudian ada angin segar nih. Ada angin segar berhembus setelah beberapa DPRD, anggota DPD RI kemarin itu rapat dengan Menko Pembangunan Infrastruktur, yaitu dengan Pak AHY, rapat besar di Gedung Nusantara 5. Di situ membahas salah satunya jalan tol dari Pejagan ke Cilacap. Kemasan besarnya adalah pengembangan Jasela atau Jawa Tengah bagian selatan. Salah satu pendukungnya yaitu infrastruktur, yakni jalan tol yang itu bisa dipercaya itu bisa mengembangkan wilayah-wilayah di Jawa Tengah bagian selatan, meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, kemudian Banjarnegara, Purbalingga, hingga Kebumen dan Purworejo. Nah, menarik tampaknya ini Mas Mamduh. Jadi ketika bicara terkait dengan Tol Pejagan ini, kabarnya juga tidak hanya sekedar tol ini. Akan ada kereta api juga ini dari Purwokerto ke Wonosobo. Artinya bahwa pengembangan dari Tol Pejagan ke Cilacap ini akan diharapkan tentu akan menghidupkan jalan Jasela ya, jadi Jawa bagian selatan ini. Nah, menariknya di sini, adalah apakah Tol Pejagan ini sudah dipikirkan secara matang terkait dampaknya ya. Kita melihat bahwa dulu sebelum ada Tol Brebes itu UKM di sana itu begitu berkembang gitu. Betul. Tetapi ketika ada tol itu ya seperti pedagang telur asin ya,
pedagang telur asin ini kan Dan menjadi oleh-oleh, ini kan menjadi oleh-oleh khasnya Brebes ya. Nah, ini kemudian menjadi dalam tanda kutip tiba-tiba hilang karena ada tol ini. Dan ini tentu mematikan dari potensi UMKM di daerah tersebut. Nah, bagaimana kemudian yang di Jasela ini? Jasela ini kan potensinya UMKM, wisata, dan lain sebagainya. Apakah ini akan menjadi seperti Brebes juga ini? Terintegrasi ya, Jasela itu memang terintegrasi. Ada peningkatan infrastruktur seperti jalan tol tadi, kemudian pengembangan ekonomi, UMKM contohnya seperti itu. Kemudian potensi-potensi daerah yang ada di Jawa Tengah bagian selatan tentunya aja dari sektor maritim, kemudian pertanian dan pariwisata. Jangan lupa pariwisata ini Jawa Tengah bagian selatan juga cukup andalan karena ada Dieng, kemudian Baturaden ya. Dan Kebumen memiliki pantai yang indah tentunya itu. UMKM ya betul, itu salah satu yang menopang perekonomian masyarakat ya, itu jangan dilupakan. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu pemerintah menyediakan solusi nih untuk UMKM. UMKM masuk ke dalam rest area. Sebetulnya saat ini pembangunan jalan tol dari Pejagan ke Cilacap itu disambut antusias karena memang masyarakat sekitar yang berharap, mereka malah berharap tanahnya itu terkena imbas jalan tol karena mereka dapat ganti untung ya. Ganti untungnya kalau ini dapat lebih ganti besar. untung, pembebasan lahan kan juga biasanya Ganti rugi. Enggak sih. Yang jelas ganti untung, mudah-mudahan ganti Oke, untung. mudah-mudahan. Jadi masyarakat antusias juga. Wah, mudah-mudahan tanah saya kena gitu. Jadi dapat ganti untung besar. Antusias, cukup mereka antusias. Beberapa waktu yang lalu malah ada informasi tanah saya sudah diukur nih gitu. Berarti terkena dari pembangunan jalan tol tersebut. Tapi akhir-akhir ini sudah meredup lagi informasi tersebut gitu. Nah, ini menarik sekali ya, karena kemudian informasi yang begitu penting itu kemudian menjadi meredup lagi, manakala sebenarnya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jasela ya. Persoalannya adalah barangkali ini apakah momen yang tepat atau tidak di tengah efisiensi tadi ya. Tapi katanya kan untuk efisiensi ini sudah kembali dilonggarkan dan kemudian ada pembahasan lagi di akhir Agustus kemarin ya kalau nggak keliru terkait dengan pembahasan jalan tol Pejagan ini. Dan bahkan katanya kan ini akan juga menghubungkan sampai ke Jogja ya. Ya, sampai. Nah, ini saya dengar-dengar juga dan saya baca itu juga siapa istrinya dari Gubernur Jogja ya, dan juga KR Hemas, ya, Ibu Ratu. Ibu Ratu. Nah, ini Ibu Ratu juga berharap bahwa dengan adanya tol Jasela ini akan membuka Konektivitas. pergerakan ekonomi di tingkat dalam ya. Tingkat dalam itu maksudnya ya yang dilintasi ini ada Brebes, ada Tegal, ada Malang ya, ada kemudian Banyumas dan Kebumen, Cilacap sampai Cilacap. Nah, ini menarik sekali ini. Kemudian dari situ mungkin Mas Yaki ini punya pendapat sendiri terkait dengan Jasela ini. Ya, pembangunan di jalur pantai selatan ini memang kalau kita menilik dari sejarah dulu ya itu memang selalu terbelakang. Dibandingkan Pantura tentunya ya. Karena di era Belanda itu juga waktu pembangunan pelabuhan itu 19 pelabuhan itu hanya satu yang di selatan Jawa Tengah, yaitu pantai di pelabuhan Cilacap. Itu hanya satu-satunya. Ya. Sedangkan 18 pelabuhan itu di abad ke sekitar abad ke 18-19 itu dibangun di Pantura semua. Nah, salah satu penyebab kenapa Belanda itu tidak membangun pelabuhan di pantai selatan itu ya karena ombak tinggi dan mungkin kerawanan bencana juga jadi pertimbangan Belanda saat itu. Nah, bukan hanya pelabuhan, dari infrastruktur jalan juga
sejak zaman dulu itu sudah di Jawa bagian selatan itu memang terbelakang. Padahal kalau melihat jalan Dendels di Kebumen, Cilacap sampai Bantul itu kan dulu dibangun pada abad itu, kalau menurut sejarah itu sudah ada sejak zaman abad keempat, Mas. Abad keempat Masehi, sejak zaman kerajaan, dan sampai pada abad ke-18, 19, kemudian Belanda membangun. Itu hanya meneruskan saja. Jadi salah ketika misalkan orang menganggap bahwa jalan Dendels di Pansela itu yang membangun Belanda, itu bukan. Itu jalan sudah ada sejak zaman kerajaan, dan di era Perang Diponegoro itu jadi rute perlawanan Pangeran Diponegoro. Kemudian pada era kerajaan silih berganti itu jadi rute untuk pengiriman distribusi upeti. Kalau sekarang itu pajak ke pusat kerajaan, pusat pemerintahan. Nah, artinya Jawa bagian selatan dari dulu itu sudah sampai ada ini ya, anekdot ya, julukan Jawa bagian selatan itu dekat dengan adoh karo ratu cedak watu. Nah, artinya Jawa bagian selatan, terutama di wilayah Banyumasan, itu jauh dari pemerintahan tapi dekat dengan gunung. Bebatuan, nah, ya. Itu mitos-mitos lingkungan seperti itu yang saya kira juga ikut menghambat pembangunan di Jawa bagian selatan sampai sekarang. Itu orang kalau mau membangun Jawa bagian selatan itu takutnya nanti dikaitkan dengan isu megatrust misalnya ya, isu gempa besar di Jawa bagian selatan, yang itu nanti seolah-olah kalau kita membangun infrastruktur besar-besar di bagian selatan nanti percuma, karena BMKG pakar itu sudah memprediksi nanti potensi ada gempa besar yang akan meluluhlantakan infrastruktur termasuk jalan. Nah, itu yang pertama dari sisi sejarah. Kemudian sekarang Jawa bagian selatan kondisinya bagaimana? Tetap saja tertinggal, tetap tertinggal. Ini kita buktikan dengan data kemiskinan di Jawa Tengah. Itu yang menempati 6 besar itu rata-rata di Jawa bagian selatan. Kebumen, Banjarnegara. Yang pertama itu Kabupaten Kebumen. Kemudian disusul Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, itu rata-rata di bagian selatan semua. Nah, ini ada kaitannya antara konektivitas dengan pertumbuhan ekonomi, ini sangat berkaitan erat. Jadi itu sih menurut saya. Ya. Tadi dikatakan infrastruktur pelabuhan itu menarik juga, karena pelabuhan di Cilacap ya, itu pemanfaatannya kurang. Padahal Tanjung Intan ini loh, ini dilupakan. Di Semarang Tanjung Emas, kemudian Surabaya Tanjung Perak. Padahal ini Intan loh, Intan kan sangat berharga ya. Seharusnya bisa dimanfaatkan, dioptimalkan ini. Tanjung Intan ini di Cilacap ini. Ya, salah satu infrastruktur yang bisa dimanfaatkan untuk konektivitas memang pelabuhan. Sebetulnya berdasarkan informasi yang dapat, pelabuhan Tanjung Intan ini bagus karena belum ada sedimentasi yang terjadi di situ. Jadi kapal dengan tonase besar apapun bisa masuk ke sana gitu. Tapi saat ini memang sangat minimal untuk dimanfaatkan itu ya. Nah, ini tadi Mas Zaki banyak cerita terkait dengan sejarah ya. Ini diam-diam Mas Zaki ternyata kalau juga sejarah, ahli sejarah. ahli sejarah ini. Padahal lulusan pendidikan bahasa Inggris ya. Kayaknya Oh, gitu. Jadi saya melihat bahwa tol Pejagan Cilacap ini menjadi sangat penting kalau kemudian dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan posisi pelabuhan tadi. Karena apa? Pemanfaatan pelabuhan ini kurang maksimal ya. Barangkali yang lebih mengambil manfaatnya adalah Pertamina ya sekarang, karena untuk bongkar muat ini minyak ya. Dan kebanyakan kapal-kapal dari arah Australia sama India itu Mas Haji. Yang bersandar di situ. Biasanya bawa rafinasi gula dan sebagainya. Ingat, ada dua infrastruktur yang butuh jalan tol, butuh dukungan jalan tol selain pelabuhan. Ada bandara. Betul, Bandara JB Sudirman di Purbalingga. Itu tidak ada daya dukungnya. Infrastruktur pendukungnya apa? Orang ke Purbalingga tapi nggak ada konektivitasnya, sama aja. Bandara ini sampai sekarang pun mangkrak.
Bukan kita nggak ngomong mangkrak ya, tapi tidak beroperasi secara optimal, mati suri. Terlalu mengkritik ini. Itu dua infrastruktur itu yang memang butuh dukungan infrastruktur yang lain. Salah satunya itu jalan tol tersebut. Oh ya, kemarin kita sempat ketemu sama DPRD Jawa Tengah ya. Itu juga beliau ngomong concern ke masalah Jasela juga kan, tentang angka kemiskinan yang ternyata rata-rata di atas 10 ya di area selatan. Di area selatan rata-rata di atas 10 di atas provinsi. Untuk Kebumen ini kalau dari data yang terbaru ini tingkat kemiskinannya adalah 15,71%. Kemudian Brebes ini 15,60%, Wonosobo 15,28%, Pemalang 14,92%. Nah, menariknya dari data ini adalah ketika tol Pejagan Cilacap ini digulirkan, ini yang paling getol Banyumas. Ya kan, Cilacap kayaknya santai-santai aja, nggak pernah kita dengar statement dari bupatinya bagaimana tol Pejagan Cilacap ini kalau kemudian betul-betul terrealisasi. Ini menarik untuk kita cermati. Ini Pak Sadewo Bupati Banyumas ini begitu getol sampai beliau mau mendatangkan investor Cina dari asing ya. Nah ini kenapa kemudian bupati-bupati yang lain tidak segetol Pak Sadewo ini? Kira-kira apa Mbak Tias ini? Yang melatar belakang. Banyumas sendiri kan juga terjadi ketimpangan ya antara Purwokerto dengan bagian-bagian yang lain gitu. Mungkin dari situ bisa meningkatkan ekonomi di area pinggir-pinggiran juga. Karena kemarin kita ngobrol juga ya, kalau misalkan angka kemiskinan itu sebenarnya bukan dari Purwokertonya, tetapi dari wilayah selatan dan dari wilayah baratnya. Jadi ketika di rata-rata akhirnya menemukan angka di atas 10. Padahal di Purwokertonya sendiri itu nggak segitu gitu loh. Sebetulnya kan angka-angka kemiskinan yang ada di daerah Jawa Tengah bagian selatan ini, kalau bisa diturunkan lagi angka kemiskinannya, itu bisa menyumbangkan ke Jawa Tengah. Nah, artinya ketimpangan antar wilayah atau antar daerah itu bisa di-crash lagi, bisa ditipis lagi kalau memang daerah Jawa Tengah selatan ini jadi prioritas. Jadi jangan hanya Pantura aja dong yang jadi prioritas pembangunan. Di sana kan juga ada kerusakan ekologis kan, di daerah pesisir. Terjadilah rob yang saat ini dirasakan oleh masyarakat pesisir di Pantura itu. Karena yang memang pembangunan yang jor-joran gitu di sana. Bagilah ke arah Jawa Tengah bagian selatan gitu. Padahal targetnya nasional pusat kan 8 ya, di angka 8 angka kemiskinan. Sementara kita masih di atas 10 nih, lumayan agak ngos-ngosan juga. Untuk mengejar itu ya. Ya sekarang kalau melihat kondisi lingkungan di Pantura, jalur Pantura ini sebenarnya jadi momentum ya. Jadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di Jawa bagian selatan. Karena di Jawa Pantura itu sudah sangat memprihatinkan kondisinya. Katakanlah di Pantura Semarang dan Sayung Demak ya, itu sudah banyak desa-desa yang tenggelam. Kemudian di sentra-sentra kawasan industri di Kaligawe itu juga sudah banyak yang terkena rob terus, sehingga kos mereka perusahaan-perusahaan itu jadi lebih tinggi. Artinya banyak yang bergeser ke wilayah lebih atas. Nah, kalau misalnya itu diteruskan, maka kos banyak investor itu yang akan hengkang gitu loh. Akan hengkang mereka ke mana? Nah, sayangnya pemerintah ini tidak menyediakan alternatif opsi. Nah, ketika Jawa Selatan ini Pansela ini dibangun, infrastrukturnya, jalannya, tolnya, mungkin ini bisa menarik investor dari berbagai daerah termasuk dari wilayah Pantura yang mereka di sana sudah merasa tidak nyaman, kosnya tinggi karena sering dilanda rob, untuk mereka bergeser ke arah selatan sehingga pembangunan di wilayah Jawa bagian selatan ini menjadi lebih bergeliat, lebih bergairah industrinya. Nah, kemudian tadi saya merespon juga Mas Aji tadi yang kenapa ya Sadewo, hanya Bupati Sadewo yang ngotot ya, yang ngotot begitu getol untuk biar jalan tol ini cepat dibangun, sampai beliau itu mendatangkan atau melobi langsung investor dari Tiongkok gitu kan, Tiongkok untuk membangun jalan tol di sini. Nah, problemnya menurut Pak Sadewo ini, investor itu hanya bisa membangun tapi tidak bisa membebaskan lahan.
Karena pembebasan lahan itu hanya adalah ranah dari pemerintah. Pemerintah. Sadewo sampai dalam tanda kutip ya mengemis-ngemis ke pemerintah pusat. Ini loh, saya itu sudah, bahasa Jawanya apa? Tak rewangi ya. Tak rewangi cari tak rewangi cari investor dari Cina. Itu sebenarnya kan cukup menampar kalau dibicarakan di forum pusat kan, pemerintah pusat. Ibarat jenengan pemerintah pusat tinggal membangun, menggelontorkan biaya, membebaskan lahannya, saya sudah tak bantu cari investor. Itu saja belum mempan sampai sekarang. Nah, saya juga heran, kenapa yang paling ngotot di sini itu hanya Sadewo, padahal yang akan terdampak dari peningkatan konektivitas Pansela ini ada banyak kabupaten loh, dari Cilacap, Banyumas, Brebes, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, itu akan terdampak semua. Ini beda saya membandingkan dengan dulu saat pembangunan bandara ya, Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Semua bupati dari Wonosobo sampai Kebumen, Cilacap, itu mereka melakukan MOU bersama untuk mendukung, mensupport program ini sehingga nanti bandara ini bisa didukung oleh semua pemerintah daerah. Waktu itu siapa gubernurnya? Nah, kenapa sekarang tol ini kok kayaknya hanya Sadewo sendirian? Nah, itu saya yang heran. Bupati Cilacap kemana? Bupati Purbalingga, Banjarnegara kemana? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar sampai sekarang itu. Apakah mereka tidak punya kepentingan dengan pembangunan tol ini? Padahal kalau kita lihat Bandara Purbalingga yang dikatakan Mas Mamdu tadi mangkrak, ya memang mangkrak sih ya kalau menurut saya. Tidak beroperasi. Nggak usah ragu-ragu. Tidak usah diperhalus ya. Dioperasikan, sudah dioperasikan, berhenti. Nanti di WA loh. Nah, dioperasikan lagi begitu ya. Namanya apa? Nanti diserang sama Jangan bilang buzzer. mangkrak, nanti di WA loh. Diserang sama buzzer nanti. Iya, nanti diserang buzzer. Bahasa yang lebih pas apa? Ya, mati mati suri suri. atau vakum ya. Tidak beroperasi. Itu salah Tidak satu. aktif. Nah, Iya, begitu. salah satu, dan mungkin faktor terbesarnya itu karena konektivitas tidak nyambung ke bandara. Coba kita lihat jalannya saja dari Banyumas ya, Banyumas yang lewat Linggamas itu ke arah bandara. Itu Mbak Tias kalau lewat ke sana itu udah kayak naik kapal, Mbak. Naik Bisa kuda mabuk itu. laut. Naik kuda. Naik kuda Naik itu. kuda, Pak. Iya. Tapi pas sudah masuk Purbalingganya, kalau di Banyumas masih halus itu, masih halus. Nah, Jadi kalau guyonannya kita tuh dari sini kita tidur. Sampai Iya. Purbalingga kita bangun. Bangun. Nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. kita kalau mau ke tol harus ke, Bukan salah supirnya yang nggak bisa nyetir. coba bayangkan mau ke Purbalingga dari bandara ke tolnya jauh, tol mana? Ke Pemalang kejauhan. Pemalang ke Purwokerto aja sekitar 3 jam ya. Iya. 3 Iya. jam. Coba misalnya exit tolnya di Aji Barang atau Wangon itu hanya nggak ada 1 jam, paling 40 menit nyampe. Nah, itu barangkali yang kemudian Pak Sadewo ini ngotot. Karena apa? Karena dengan adanya konektivitas tadi, adanya tol itu akan mempermudah barangkali terkait dengan sumber daya alam ya. Sumber daya alam yang ada di Banyumas ini kan besar ekonominya, artinya pergerakan ekonominya. Ketimbang Banyumas untuk ke Semarang umpamanya, ke pelabuhan, itu kan jaraknya juga jauh, kemudian berkelok-kelok tadi, apalagi kalau melewati Purbalingga tadi kayak naik kuda gitu kan. Nah, ini ini juga Saya nggak ikut-ikut. ini makin memantapkan barangkali tol Pejagan Cilacap ini harus segera direalisasikan. Apalagi ini ya sudah ada 2 anggota DPD ya dari Jawa Tengah, Pak Kholik dan Ratu Hemas. Ya. Ratu Hemas, KTR Hemas. Jogja. Artinya kan ini ada 2 DPD 2 wilayah yang berbeda yang menghendaki Kompak, ya. Ya ini seperti pengembangan tadi Jawa Tengah bagian selatan. ketika akan membangun Bandara Jenderal Sudirman ya kita harapkan seperti itu. Ini bupati-bupati yang ada di Dasela ini ya harus kompak lagi untuk mendorong agar tol Pejagan Cilacap ini bisa terrealisasi. Apalagi nanti kalau sampai ke Jogja ini sangat menarik. Cilacap Jogja ini kan satu wilayah yang barangkali nanti akan mengkoneksikan dengan Jawa Barat juga. Betul. Ini akan luar biasa nanti dampak ekonominya. Nah,
ini kita berharap tentu pada Pak Kholek dan Ratu Hemas agar ini betul-betul diperjuangkan, dan Pak AHY sebagai Menteri Bidang Koordinator infrastruktur dan kewilayahan ini harus juga ikut memperjuangkan, apalagi ini kan sudah masuk dalam tata ruang nasional ya. Nah, ini menarik sekali ini. Jadi kalau kita tidak membincangkan terkait dengan tol Pejagan Cilacap, kemudian Cilacap Jogja, ini agak tertinggal, apalagi ini kita punya Presiden Pak Prabowo Subianto yang katanya ini terahnya ini dari Banyumas. Apalagi bapaknya juga dari Kebumen. Kurang apa lagi ini? Masih Jawa bagian selatan. Nah, ini kurang apa lagi coba. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian ini mempush agar semuanya bisa segera terrealisasi. Biar lebih mudah loh pada ziarahnya, kan suka pada ziarah. Wah, itu. Dan yang bisa menghubungkan, mengkoordinasikan antar bupati, 6 bupati ya, 6 sampai 7 bupati itu siapa kira-kira? Kalau tidak gubernur kan nggak mungkin kan Pak Sardewo misalnya melobi Bupati Cilacap sendiri, Kebumen sendiri. Atau Pak anggota DPD RI Abdul Kholek kira-kira bisa enggak itu? Bisa saja, yang penting dari luar, bukan inisiatif bupati sendiri. Misalnya kan nggak mungkin lah. Misalnya Pak Sardewo ke Cilacap, ayo kita nganu kan. Ya, memang harusnya itu didirjen oleh seorang gubernur ya, karena membawahi beberapa wilayah ya. Tapi yang menarik kemarin di Gedung Nusantara 5 itu saat rapat DPD RI dengan Menteri Koordinator AHY, ada pemandangannya menarik saat itu. Saat itu yang di atas podium, yang di atas pimpinan itu ada Pak Abdul Kholek, DPD RI, kemudian Ratu Hemas, Bu Ratu, kemudian sebelahnya adalah Gubernur Provinsi DIY, Raja, kemudian AHY. Kemudian kita bertanya-tanya dong, dari Jawa Tengah mana ini? Kok nggak ada? Maksudnya siapa Jawa Tengah? Ya. Tentu aja seorang gubernur. Tapi gini Mas Mamdu, kita kan juga tampaknya ada semacam ide dari gubernur untuk aglomerasi ya di Banyumas Raya ini. Sebenarnya ide itu bisa juga kan digabungkan lah ke tol Pejagan Cilacap. Jadi kita kalau bicara terkait aglomerasi ini, ya mungkin konektivitasnya hanya sekedar seperti bus Trans Jateng ya. Tapi kalau diperluas lagi ke tol ini akan jauh lebih modern ya. Betul. Lebih modern, kemudian juga akses dari Jakarta akan lebih cepat gitu kan. Kalau ke Jakarta ini untuk saat ini kan ke sana membutuhkan hampir sekitar 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam. Kalau ada tol mungkin bisa dipangkas separuhnya kan. Nah, ini barangkali Pak Gubernur, Pak Lutfi juga harus ikut cawe-cawe ini bagaimana kemudian mengkoordinir bupati-bupati ini bisa kompak lagi. Ekosektoral itu bisa dihapus. Betul. Itu harus dihilangkan lah ekosektoralnya, kemudian bagaimana kemudian berpikir tentang Jasela ini bisa menjadi sebuah wilayah yang maju, yang diperhitungkan secara ekonomi dan dilihat secara infrastruktur juga maju gitu. Tapi kalau saat sekarang kan belum, karena apa? Karena kan kita masih lewat di India, kayak di tengah hutan gitu. Nah ini harus dicarikan alternatif, baru kita dorong terus agar tol Pejagan Cilacap dan Cilacap Jogja ini bisa terrealisir. Gitu. Ya. Dari rapat di Nusantara 5 itu kan kita bisa melihat antusiasme pemerintah provinsi DIY ya, agar mereka itu bisa berkonek dengan daerah Jawa Tengah yang bagian selatan. Mereka ingin seperti itu agar bisa maju bersama-sama, agar bisa berkembang bareng-bareng gitu. Antara DIY kemudian daerah yang Jawa Tengah bagian selatan seperti Purworejo, Kebumen, Banyumas hingga Cilacap itu. Kalau kompak daerahnya seperti ini, saya pikir itu lebih mudah untuk bisa mengembangkan
Jawa Tengah bagian selatan yang berkonektivitas dengan DIY. Kenapa DIY itu kita bisa merebut, Jawa Tengah itu bisa merebut pasar pariwisata DIY loh. Caranya dengan konektivitas itu. Kalau ada infrastruktur, turis atau pengunjung ke DIY itu bisa ditarik ke daerah terbagi. Kita mendapatkan jatah dari bidang pariwisata itu. Apakah itu nanti ke Kebumen dengan pantai-pantainya yang indah seperti Gunung Kidul ya di DIY ya. Kemudian lanjut lagi ke Dieng, ke Pegunungan, kemudian ke Baturaden. Itu kan kena semua itu. Itu kalau ekosektoral itu dihapus, kemudian ada kekompakan antar kepala daerah, saya pikir itu bisa jadilah itu barang itu bisa jadilah barang itu. Ya, tampaknya memang cukup banyak potensi yang bisa digali ya, bisa dimunculkan dengan adanya tadi tol tadi ya. Dan menariknya lagi bahwa keberadaan tol ini jangan kemudian dipahami seperti yang di awal tadi akan mematikan potensi ekonomi ataupun UMKM ya. Tetapi ini justru akan meningkatkan pelaku UMKM maupun wisata di daerah Jasela ini. Pun kalau ada investor masuk kan buka lapangan pekerjaan juga di sini ya. Betul itu, Mbak. Jadi bagaimanapun ini kita perlu apresiasi gini Pak Sadewo yang sudah berjuang getol untuk memperjuangkan tol ini, dan kita berharap bahwa bupati-bupati tetangga Banyumas ini juga ikut-ikutan gitu. Suaranya mana sih gitu. Pak Samsul suaranya mana, kemudian Bu Lilis suaranya mana. Nah, ini harus disuarakan dong terkait dengan tol Pejagan Cilacap maupun Cilacap Jogja. Saya rasa itu ya, kita ya mohon maaf ini kalau kita memang rubriknya adalah rubrik berisik ini, ya ingin membuat berisik karena kita berempat jadi berisik gitu. Kalau berdua kan nggak berisik. Iya. Oke. Gitu, jadi sikap Tribun sendiri itu mendukung ya? Ya, kita sebagai media tentu kita akan menyampaikan informasi yang sebaik-baiknya, senetral mungkin, bahwa ini kita tidak mendukung siapa, tetapi kita ingin agar pembangunan ini berkelanjutan, berkeadilan, dan mensejahterakan gitu. Nah, dengan media ini kita berharap informasi-informasi itu akan terserap kepada masyarakat, khususnya di Jasela ini, sehingga apa? Sehingga mereka mau dan mendukung program pemerintah ini. Jadi kurang apa lagi kalau kemudian masyarakatnya sudah mendukung, kemudian pejabatnya sudah punya punya keinginan besar untuk merealisasikan itu, ya tinggal berharap kita pada pemerintah pusat kan. Nah, ini kita tunggu reaksinya dari yang belum bereaksi. Oke, mungkin cukup ada. Dan satu lagi dari sisi editorial ya, redaksi itu berita tentang progres pembangunan tol Pejagan Cilacap itu cukup tinggi loh. Bahkan di kita Tribun Banyumas itu berita tentang tol Pejagan Cilacap itu masuk Google Discover beberapa kali. Nah, ini menunjukkan antusiasme publik ya, terhadap pembangunan tol ini sangat tinggi. Nah, mungkin saja di antara mereka itu pembacanya adalah warga di Baril Masakep di Banyumas Raya. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, sehingga kita bikin podcast ini dengan tema itu salah satunya untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang memang mereka mungkin sangat merindukan ya adanya konektivitas di Jawa bagian selatan ini, salah satunya dengan pembangunan tol Pejagan Cilacap. Betul Mas Yaki. Di medsos kan juga kan kemarin sempat diupload juga tuh soal tol Pejagan Cilacap, dan ternyata mereka cuma bilang alah ngomong tol alah kawet biyen ora jalan-jalan alah gitu-gitu. Berarti kan ada harapan dari kita tunggu ada harapan dari masyarakat juga nih buat realisasi gitu. Mungkin ada tambahan lagi? Saya rasa closingnya adalah bahwa tol Pejagan Cilacap ini dan Cilacap Jogja ini harus kita dukung ya, karena ini
demi kepentingan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Ini bukan kepentingan pejabat, tetapi kepentingan seluruh elemen masyarakat untuk memajukan ekonomi di Jasela. Saya kira itu, Mbak Tias. Ya, Tribuners, cukup untuk diskusi kita hari ini. Dan buat Tribuners yang pengen baca informasi terkini lebih lanjut, bisa langsung kunjungi di tribunbanyumas.com atau bisa juga lewat media sosial kami, ada di YouTube, ada di X, ada di Instagram, dan TikTok. Jangan lupa subscribe dan follow. Sampai jumpa!